Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis penentuan epicenter dengan metode triangulasi. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Tujuan dari analisis seismik ini yaitu untuk menyimpulkan informasi tentang batuan, terutama tentang sikap lapisan dari waktu kedatangan diamati dan pada tingkat yang lebih rendah dari variasi amplitudo, frekuensi, fase, dan bentuk gelombang. Nah, selain itu, tujuan analisis seismik ini juga adalah untuk menentukan epicenter gempa, yang di mana epicenter gempa ini merupakan titik di permukaan bumi yang terletak tepat di atas sumber gempa atau hipocenter di dalam bumi. Nah, hal tersebut itu penting karena adanya beberapa alasan, yaitu yang pertama itu ada mitigasi bencana alam, yang dimana lokasi epicenter memberi informasi tentang area yang paling rentan terhadap dampak gempa, termasuk kerusakan fisik, seperti bangunan runtuh dan tanah longsor. Kemudian yang kedua ada peringatan dini tsunami. Jika epicenter berada di bawah laut, terutama di zona subduksi, hal ini dapat memicu gelombang tsunami yang berbahaya bagi daerah pesisir. Nah, sistem peringatan dini itu bergantung pada informasi lokasi epicenter untuk menentukan apakah gelombang tsunami mungkin terbentuk dan memberikan waktu yang cukup bagi populasi di wilayah pesisir untuk melakukan evakuasi. Nah, yang terakhir itu ada analisis sifat-sifat gempa. Dengan mengetahui lokasi epicenter, seismolog dapat melakukan analisis yang lebih mendalam tentang karakteristik gempa, termasuk kekuatan atau magnitude, kedalaman dan mekanisme dari sumber gempa. Nah, kemudian ada metodologi. Yang pertama yaitu persamaan yang digunakan. Persamaan yang digunakan itu yang pertama R sama dengan V dikali dengan delta T, di mana R adalah jarak atau perpindahan, V adalah kecepatan, dan yang terakhir adalah delta T yaitu waktu tempuh. Nah, untuk persamaan gelombang P itu bisa dituliskan pada persamaan 2, yang dimana nantinya itu bisa menjadi persamaan 3 apabila TO sama dengan TPX dikurangi dari Rx dibagi Vpx, dipindah ruas. Kemudian untuk gelombang S yaitu bisa dituliskan sebagai persamaan 4. Nah, persamaan 3 itu bisa disubstitusikan ke persamaan 4 yang menghasilkan persamaan pada persamaan 5. Nah, persamaan tersebut adalah persamaan yang akan digunakan dengan Rx adalah jarak seismometer terhadap epicenter pada titik X, TO T0 adalah waktu terjadinya gempa, TP adalah waktu datang gelombang P, S adalah waktu datang gelombang S, VP adalah kecepatan gelombang P, dan Vs adalah kecepatan dari gelombang S. Nah, kemudian ada pengumpulan dan pemrosesan data. Yang pertama, ekstrak file yang telah diberikan. Kemudian, masukkan posisi latitude dan longitude ke dalam tabel. Yang ketiga, program yang telah diberikan dibuka di MATLAB. Yang keempat, program tersebut dijalankan hingga muncul 3 kurva gelombang yang dituliskan gelombang EW, NS, dan UD. Kemudian, dipilih gelombang P dan S, lalu dilakukan kembali hingga semua stasiun selesai. Nah, ini merupakan tabel dari kelima stasiun yang telah program atau dijalankan di MATLAB, sehingga pada MATLAB itu muncul R atau jarak dan delta T atau selisih waktu antara gelombang P dan gelombang S. Kemudian ini merupakan plot gelombang yang telah saya lakukan untuk stasiun IWT 024, ini untuk IWT 025, ini untuk MWG 001, ini untuk MWG 002, dan yang terakhir ini untuk MWG 003.
Nah, kemudian tuh ada hasil dan diskusi, yang dimana ini merupakan perbandingan dari kelima stasiun yang telah dicari jaraknya dan selisih waktunya. Kemudian dibandingkan dengan data dari NIED di web Iris. Nah, data dari NIID, NIED itu dengan latitude 39,4 derajat dan dengan longitude 141,9 derajat, yang dimana itu terdapat sedikit perbedaan pada titik-titik yang saling berpotongan pada gambar, terlebih lagi pada stasiun MYG 001 di sini. Ini yang hijau ini. Nah, keempat stasiun yang lainnya itu masih bisa berpotongan. Satu titik yang dari data NID. Nah, tapi yang stasiun MYG 001 itu berbeda, tidak berpotongan. Nah, hal ini disebabkan karena kurang tepatnya adalah pemilihan gelombang P dan S, sehingga terjadi perbedaan dalam estimasi lokasi epicenter dan triangulasi yang kurang optimal. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Dari analisis yang telah dilakukan, terdapat adanya sedikit perbedaan dari penentuan epicenter dari data NIED dengan data yang telah diambil. Hal ini dikarenakan adanya kurang tepat dalam pemilihan gelombang P dan S sehingga terjadi perbedaan dalam estimasi lokasi epicenter dan triangulasi yang kurang optimal. Nah, yang kedua itu ada rekomendasi atau implikasi yang dapat diberikan, yaitu pada saat pemilihan gelombang P dan S dapat lebih teliti dalam pengambilannya agar lokasi epicenter dapat terlihat dengan optimal antara titik-titik perpotongannya dengan data asli dari NID. Sekian pemaparan dari eh, analisis penentuan epicenter dengan metode triangulasi ini. Apabila ada kesalahan dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.